Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususun ila jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Setiap nabi dan rasul ketika saat Allah perintahkan di setiap umat pasti ada beberapa hal yang terpenting yang beliau sampaikan, yang kesemuanya itu demi keselamatan umat manusia, baik semasa di dunia lebih-lebih setelah kematian. Di antara beberapa pesan yang penting oleh beberapa utusan Allah itu adalah apa yang sudah tertuang di dalam surah Al-Isra ayat 22. Di dalam surat Al-Isra ayat 22 terkait an-nasihatu lil ummati, utawi bab fasol kang nerangake nasihat terhadap para umat. Rupane nasihat la taj'al, janganlah sampai kamu sekalian ma'allahi sertane Tuhanmu ilahan, kau menjadikan satu Tuhan akhara kang liya. Janganlah kau menuhankan atau menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan sing jejeri terhadap Tuhan yang semestinya Tuhan. Janganlah di dalam hatimu ada selain Tuhan sing jejeri Tuhan sak temene Tuhan. Atau konteksnya iman, janganlah ada di dalam hatimu satu iman terhadap selain yang bukan Tuhan dalam hal apapun. Kalau bahasane umum, tentang Tuhan yang esa yang ada di dalam hatimu, jangan sampai dalam hatimu ada Tuhan lain yang ada di dalam hatimu, jangan sampai. Iki pesan yang paling inti terhadap seluruh Rasul ketika saat menyampaikan terhadap para umatnya. Bahasanya itu bahasa umum,
Karena umat yang dihadapi itu berbagai macam agama, kepercayaan, ataupun etnis, golongan, sehingga bahasanya bahasa umum. Jikalau tetap itu kau lakukan, berarti maksudnya hatimu masih ada selain Allah, maka fataqauda mongko dadi sapa sira golongan sing ya apa madamuman, golongan yang Allah cela, mahdzulan tur juga golongan yang Allah hina. Jangan. Lah terus bagaimana caranya untuk tidak menjadikan selain Allah di dalam hatimu? Sering kukatakan lewat surat Al-Insan 25, biasakan hatimu menyebut nama Tuhanmu. Wadhkur isma rabbika, bahasanya juga bahasa umum. Sebutlah Muhammad nama Tuhanmu itu untuk semua golongan, semua agama. Terserah nyebutnya sesuai dengan agamamu, namanya Tuhanmu siapa. Tapi tidak cukup seperti itu. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ini ayat mengandung seruan supaya hatimu masuk di dalam rasa. Wa minal laili, lan iku setengah saking wengi, berarti kalau malam itu gelap, sunyi, ya sunyikan hatimu selain daripada Allah. Kalau bahasa Islam, ya sunyikan hatimu selain daripada yang esa. Kalimat perintah wa minal laili fasjud, tundukkan, fasabbih, bersihkan, berarti indikasinya dalam hati kita ada selain yang esa. Oleh karena ada perintah untuk tunduk dan bebersih, itu dikarenakan di dalam hati umat manusia itu ada selain yang esa, makanya disuruh membersihkan. Berarti ranahnya ini adalah sirul asror. Berarti dzikir sir tidak cukup, wajib jenengan masukkan, sertakan sirul asror. Baru di situ tidak termasuk golongan sesuai dengan Al-Isra 22 ini madhmuman atau madkhulan, dicela atau dihina. Tapi kasirun utawi akeh menungso, kasirun utawi akeh-akeh mingkulubin nasi, saking piro-piro atine menungso iku tata atharu, kepaes atau terpengaruh apa kulubunas binai midunya kelawan piro-piro kenikmatan dunya. Akan tetapi kebanyakan hati manusia itu terpengaruh dengan beberapa nikmatnya dunia, hatta tamila, sehingga condong apa kulubunas ilaiha maring naimid dunya, kesenangan dunia. Ini kalau dibiarkan terus menerus gitu.
Kebanyakan hati manusia itu terpengaruh dengan kenikmatan kehidupan dunia, sehingga hati manusia itu condongnya itu terhadap dunia. Ini proses kita sebagai manusia, kebanyakan seperti itu. Wahadzalan utawi keadaan atau hal huwa utawi hadza iku alladzi kang yaj'alu kang dadekake apa hadza, dadekake kuluban nasi ing pira-pira atine menungso, dadekake tagfulu kang padha lali apa kulubun nas an rabbiha saking pangerane nas. Kalau hati sudah condong terhadap kenikmatan dunia, maka ini loh Pak yang menjadikan hati itu menjadi hati yang lalai pada Allah. Sesuai dengan dawuhipun Gusti Allah di dalam surat Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jikalau hati manusia bermegah-megahan dengan ni'amid dunia, kesenangan dunia, maka itulah yang menjadikan hati lalai pada Tuhannya. Faida turikalah mongko tatkalane den jarke apa hadhil khalu, ikilah keadaan apabila keadaan hati yang seperti itu Anda biarkan, ya fa innahu mongko sak temene hadza fid dunya wal akhirah, baik ing dalam dunya wal akhirah lan ing dalam akhirat, iku yakunu ana apa hadza iku kolban dadi ati, kolban akma ati kang wuta, wa nafsan lan dadi jiwa sakiyatan kang apa kang sengsara. Wis apabila keadaan hati yang seperti ini dibiarkan tidak lekas untuk diobatkan, tidak lekas Anda untuk sadar diri, maka inilah yang akan menjadi hati yang gelap, baik dunia lebih-lebih akhirat, menjadi jiwa yang sengsara. Qala dawuh sapa Allah fi suratil Al-An'am, ing dalam surat Al-An'am ayat 31. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan qalu ya khasratana ala ma kharadna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala duhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh sengsara bagi mereka-mereka yang mendustakan bertemu terhadap Allah saat di dunia, sehingga ketika saat datangnya sesuatu masa yang mesti datang, yaitu masa yang mengejutkan datangnya tiba-tiba, mereka berkata, sungguh penyesalan saya terhadap apa kelalaian saya di dunia. Bapak Ibu, ini maksudnya orang akan sadar kalau pertemuan Allah itu penting, pertemuan terhadap Allah itu penting, dan itu hukumnya wajib di saat manusia itu kalau sudah kedatangan baghdatan, sesuatu yang ngagetkan. Apa? Sakaratul maut, kematian. Dan di saat inilah penyesalan sudah tidak ada gunanya.
nggak ada gunanya. Ini Allah dawuh ning Quran wahyu, tidak main-main. Kalau ayat ini kita tarik dari sisi muhakamah, as-saatu bagdah iki maksudnya hari kiamat. Berarti suwi. Tapi bukan itu maksudnya. Kalau maksudnya lalapo saiki wis digemehke. Alam akhirat iku kalau ngerti ya. Besok mengapa sekarang kok disuruh untuk masuk? Mengapa sekarang kok disuruh untuk mencari atau memasuki alam itu? Makanya Kanjeng Nabi itu ketika bertemu pada Allah itu sebelum beliau itu meninggal, yang terkenal dengan Isra Mi'raj. Oleh karena banyak hati ahli ilmu iku kedorong oleh nafsu, otomatis nggak bisa membaca yang sebenarnya, nggak bisa. Satu kebenaran aja yang tidak bisa dibantah. Gini, mengapa hati kita tidak bisa menerobos dalam satu masalah bahwasanya di dalam masalah itu ada Allah? Bentuknya kita lalai. Karena ketutup dengan ilmu kita. Nafsu memang mendorong terhadap ilmu itu, lewat ilmu itu terhadap hati kita, supaya kita tidak bisa masuk dalam satu masalah yang masalah ini sejatinya terkuasai oleh sesuatu yang samar, yaitu Allah. Kita nggak bisa, makanya ketutup. Karena ilmu itulah akhirnya menutupi hati kita, tidak bisa memandang yang sebenarnya itu. Akhirnya kita katakan terhadap umat bahwasanya alam akhirat itu besok, setelah terjadinya hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisapan baru terjadi. Ini di mana-mana, Mbak, dikatakan seperti itu. Mengapa demikian? Supaya Anda ini terjebak di dalam ibadatul jawareh, ngepi-ngepi ibadah kang bangsa dohir jasmani, sehingga dikuatkan, ya karena ibadah jasmani inilah besok kamu itu akan mendapatkan surga, akan bisa bertemu Allah di yaumil akhirah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengapa Rasulullah itu didatangkan untuk membawa pesan-pesan yang penting, supaya hati umat manusia itu sadar bahwasanya tidak ada sesuatu yang lain yang menguasai apapun kecuali yang esa itu. Maksudnya gitu. Lah berhubung banyak penentang-penentang yang disebut sebagai ahli kitab, akhirnya apa? Bagaimana caranya pengetahuan ilmu yang seperti itu tidak disampaikan di tengah masyarakat? Akhirnya membikinlah satu kesimpulan, dzalika dzalalatun, katakan itu sesat. Jadi benang merahnya itu cuman masalah ilmu. Kalau ilmu itu kita tarik, akhirnya orang itu tidak merasa berilmu.
Kalau sudah tidak merasa berilmu, yang alim itu siapa? Baru tahu. Itu benang merah. Tapi memang dibikin Allah seperti itu untuk membedakan antara golongan satu dengan golongan yang lain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, itu memang gak salah karena proses kita. Sing penting sebelum jenengan kedatangan yaumis sa'ah atau yang kami sebut baghdatan sesuai dengan ayat ini, sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Dalam keadaan sehat bisa, dalam keadaan sakit pun juga bisa, dalam keadaan masih kecil atau masih dewasa atau tua juga bisa. Intinya mengapa tentang masalah kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Ya ini bahasanya baghdatan itu masuk di situ. Orang akan sadar bahwasannya tentang masalah pengesaan terhadap Allah itu penting manakala orang itu sudah didatangkan masalah perkara yang mengagetkan atau sakaratul maut, baru sadar. Tapi alhamdulillah di situ ada seseorang, golongan seseorang yang Allah sematkan di dalam surah Yunus 6263, golongan yang Allah pilih, golongan yang Allah sadarkan sebelum kematian datang sudah ada rencana keinginan untuk bertemu Allah. Lah sebelum mereka berangkat otomatis sudah Allah tanamkan satu keimanan, percaya kalau pertemuan Allah di dunia ini terjadi, percaya kalau alam akhirat itu sudah terjadi. Makanya sedikit aja Gusti Allah memberikan sinyal, tinggal percaya apa enggak terhadap setiap diri manusia. Mengapa manusia harus tidur? Kok gak melek terus terjaga? Mengapa harus tidur? Mengapa Allah membuat tidur? Mengapa Allah membuat malam tidak siang terus? Apa maksudnya? Supaya jenengan ngerti dengan datangnya malam itu gunakanlah untuk masuk ke alam akhirat. Gitu maksudnya. Mengapa harus ada malam? Manusia supaya tidur. Dengan tidur itulah mereka itu keluar alam dunia. Masuk ke alam apa? Alam akhirat. Jani ngomong alam itu ya gurning lurut tok Pak. Alam dohir, alam batin. Alam dunya, alam akhirat. Disebut alam dunya iku penuh tipuan, disebut alam akhirat iku alam kelanggengan, alam yang sebenarnya. Nah, sebetulnya alam itu cuma dua. Cuman berhubung di situ ada kaitannya dengan proses perjalanan, maka ada yang disebut alam muhadharah dunia ini, terus ada alam mukasafah, baru alam akhirat. Munculnya ngalam dunia itu kan berlaku sejak Nabi Ibrahim, Nabi Adam kan keluar dari surga toh. Iku munculnya berlakunya alam dunia. Lah asalnya alam akhirat. Artinya ketika jiwa manusia itu sudah terpengaruh dengan mata dunya, maka dia ada di alam dunia, keluar dari alam akhirat.
Dia nggak sadar kalau ditipu. Kan Allah sudah katakan ad-dunya mata'ul ghurur wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan di dunia itu kecuali menipu. Tidak ada kenikmatan kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali hanyalah menipumu. Niki kalau sudah sadar, berarti ketika hatiku bercinta pada kesenangan dunia, baru sadar kalau ini ditipu. Orang yang sudah sadar bahwasanya kita selama ini telah tertipu, itu tidak semua orang. Mesti wonten cirine orang itu. Sukanya dia itu pesan-pesan hukum hakikat, pesan-pesan hukum rohaniyah. Sukanya itu. Cara pembahasan ilmu itu suka dibahaskan ilmu tentang tasawuf daripada ilmu kulit. Sukanya di situ. Satu, dua, ciri-ciri orang yang sudah Allah sadarkan adalah lebih suka bergaul terhadap teman yang sefrekuensi. Tapi bukan berarti dia dijauhkan dari secara fisik ya, orang-orang enggak sefrekuensi ya enggak. Ruhaniyah pasti Allah jauhkan, walaupun jasmaniyah dia tidak jauhkan. Yang jelas lebih suka jenengan iki bergaul terhadap hati seseorang yang sama-sama satu visi, satu misi. Yang terakhir yang paling menonjol, suka berzikir, suka menyadari hati lo ini bukan jasmani. Hatinya suka zikir daripada yang lain. Jikalau dihadapkan tentang masalah aurat, wirid, sing wirid itu tidak mengarahkan pada Allah, mesti dia tolak. Gampanganin jenengan ditawari ilmu sing kanggo kesakten, mesti ati sampean berontak, dudu iku sing tak goleki. Ngeten, bukan itu yang ku cari. Dihadapkan ilmu sing untuk supaya sugih dunya, bukan itu. Hati sampean jawab, bukan itu yang ku cari. Sehingga ketika dia itu berjalan menuju dan bertemu Allah di tengah jalan, baik di alam gaib maupun alam kasar iki, ada yang menawarkan diri tentang masalah selain tujuan ke Allah, mesti dia tolak. Nyun sewu, si Salik itu sering ketika suluk khusus iku, alam gaib kasaf makhluk iku menawarkan tentang harta benda. Piye carane kuwi iki cara duwe pembangunan lekas, cara duwe santri cepet, tekoni akeh. Bukan itu yang ku cari. Mesti gitu. Ada yang menawari supaya jenengan iki mempunyai karomah. Jenengan jawab, bukan itu yang ku cari. Padahal Pak Nyun Sewu, sadar atau tidak sadar, makhluk menghadap terhadap dirimu itu ada yang menghadapkan, yaitu Allah. Yang nggak sadar pasti dia akan terpleset. Kalau sadar dia nggak akan terpleset. Ada suatu cerita namanya Shirley. Shirley itu seseorang yang tinggi besar, dan Shirley itu waktu mudanya itu Pak suka campur dengan mafia. Tahu mafia?
Mafia itu ya mafia, sekelompok yang punya visi misi. Dia ingin menjadi mafia. Ketika sudah masuk dewasa dan cukup umur menghadapi kondisi situasi di mafia, dia masuk. Akhirnya satu kelompok yang disebut mafia apa, tapi visinya itu satu, mencerdaskan masyarakat. Dia itu mempunyai satu bisnis, yang bisnis ini untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Jadi dia masuk mafia. Mengapa kami sebut mafia? Dia membackingi jangan sampai ada produk dari luar yang akan menjajah oleh produk lokal. Makanya disebut mafia. Bisnis apapun, bisnis warung kopi, ya oke, kafe, pokok semuanya. Mana yang berlaku di dalam daerah itu dia backingi. Dia backingi. Intinya inginnya warga setempat perekonomiannya itu maju. Betul Pak, maju. Sehingga ada mafia luar daerah masuk, melihat basah tempat, dia berkeinginan untuk masuk. Otomatis berhadapan dengan Shirley. Sampeyan kenal Shirley? Shirley iki jenenge wong lanang ya. Wong lanang. Lah, bukan wedok. Namine kaya wedok, tapi Shirley iki laki-laki, Pak. Dialog lah, nek cara sakniki tawar menawar. Ada persyaratan. Lah, tujuan Shirley itu adalah backingi perekonomian masyarakat setempat. Otomatis jikalau produk dari luar masuk itu tidak membangun perekonomian masyarakat, mesti dia tolak. Akhirnya memang betul. Jadi pengusaha dari luar itu yo ingin mencari keuntungan. Lah dari Shirley juga tidak mau masyarakat ini perekonomiannya terjajah. Akhirnya dia apa? Dia tolak. Otomatis pengusaha sakit hati. Satu saat Shirley itu sama keluarganya itu pingin ke mall. Tahu ke mall Pak, Bu? Mall itu sebuah toko, wis sembarang ono ya, mall. Yes, ono pasare, pasar sayur, pasar apa ada. Pasar mainan ada. Punya anak 2 Shirley itu Pak. Lah ketika saat menurunkan anaknya dan istrinya untuk masuk di dalam sebuah klub mainan, si Shirley itu memarkirkan mobil. Biasa toh Pak, ning mall iku kan parkirane kan mboten semrawut lah ngoten nah. Hati tertata. Mboten kados parkiran mriki pasane ngawur dalan-dalan digawe parkir. Yes memang gak ono nggone ya napa maneh ya. Lah jane ya wonten nek lapangan kono ngoten. Lah di tengah-tengah dia mau keluar dari parkir, di situ ada 3 orang yang dia tidak kenal. Siapa dia nggak kenal. Datang-datang tidak menyapa assalamualaikum dengan baik, enggak. Datang-datang langsung dia pakai senjata menembak Shirley. Ada 24 peluru yang masuk bersarang di tubuh Shirley. Sing duwe mall bingung Pak, langsung
telepon ambulan, bawa ke rumah sakit dengan perjuangan penuh. Yang namanya dokter-dokter mengeluarkan proyektil peluru itu dari dalam tubuhnya berjumlah 24. Artinya ringkese di situ Sherly dikasih selamat. Terus kalau orang itu hukum memandang ada 3 pelaku ini, hukum itu gak bijaksana. Ketipu Pak, kalau jenengan memandang 3 orang ini bukan pelaku sesungguhnya. Bukan. Ternyata 3 orang ini di belakangnya ini ada sang penyuruh, sang pelaku otak ya, nek cara kepolisian otak apa jenenge? Otak pelaku, mana ya? Bahasanya siapa otak pelakunya? Hukum itu harus sampai di situ. Jangan memandang sang pelaku. Makanya di dalam hukum KUHP kan ada yang eksekusi, ada yang perencana, banget nih. Ada sebagai dalang otak. Hukumannya lebih tinggi otak, dalang daripada kejadian kasus itu. Loh, wong telu orang 3 ini adalah tipuan sebetulnya itu. Ada yang sesungguhnya di balik 3 ini, Pak. Ternyata siapa? Yus pengusaha yang ditolak tadi. Lah polisi mengapa harus olah TKP? Sebetulnya itu untuk mencari dalang. Dalang itu duduk dalal apa? Kadal Malang loh ya. Bukan. Makanya mengapa kalau 3 ini ditangkap mesti diinterogasi. Jadi polisi itu mencari substansinya, mencari siapa sesungguhnya pelakunya itu siapa. Sampai akar-akar itu Pak dicari ya. Makanya butuhnya polisi olah TKP itu di situ, mencari jejak, ada pesan apa. Ternyata di balik 24 tembakan itu ada 4 tembakan yang sengaja memang tidak dikenakan Sherly. Nembak apa? Nembak mobil. Sing ditembak iku mobile nok ndukure ban, dadi ketok 4 bolongan. Kan gak mungkin. Berarti tembakan 4 ini adalah tembakan yang tidak ingin membunuh tapi memberi pesan. Ini Pak, akhirnya dari pihak penyidik olah TKP itu menyimpulkan ini ada dalang. Terus lagian tembakan 24 itu tidak diarahkan pada sesuatu yang mematikan. Ndak. Ana sing ditembak kuping Pak. Akhirnya kupingnya iwir kiwir. Ada yang ditembak tangan, kaki. Pokok daerah yang membahayakan ini ndak. Apabila ditembak dada berarti ya duguri dada ini gak sampak, daerah yang membahayakan. Ternyata ini dijadikan polisi untuk mencari siapa di balik ini semua. Akhirnya ketemu. Tahu namanya? Johnny. Anggap aja Johnny. Mari Sherly iku mau Johnny, ketangkaplah Johnny. Tapi menangkap Johnny niku ekstrim. Ketika saat ditangkap Johnny iku, Sherly disuruh untuk memaafkan.
Akhirnya apa? Dimaafkan dengan harapan hukumannya biar tidak terlalu tinggi, dimaafkan. Bapak Ibu, artinya mengandung pesan apa Pak? Segala hal apa yang terjadi pada diri makhluk itu ada dalang yang sebetulnya. Terlepas apakah perbuatan makhluk baik atau bagus, udah nggak ada bedanya. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang sudah sadar bahwasanya segala hal apapun itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iki nggak bisa kita terima di saat kita belum sampai pada alam akhirat. Mboten saged. Maka di mengapa iblis itu tidak bisa disalahkan. Mboten saged. Sampai padosi carilah ayat di dalam Al-Quran mana iblis itu bisa dituntut. Nggak bisa. Karena iblis itu bukan satu-satu pelaku. Iblis nafsu itu bukan dalang. Dia cuman wayang. Memang ada diceritakan dalam satu ayat bahwasanya manusia nanti akan menyalahkan iblis dan menuntut iblis di hadapan Allah. Tapi Allah bagaimana? Nggak bisa. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan tahu terhadap kita sebagai umat bahwasanya dunia itu kenikmatannya adalah menipumu. Udah. Makanya setiap rasul mesti nyampe terkait kehidupan dunia. Makanya ini saya jadikan sebagai judul nasihat untuk seluruh umat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.